Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rafa dari Akademik FTI 22. Nah, jadi malam ini kita bakalan ngadain tutor buat persiapan UAS Fisika besok. Nah, sebelum tutornya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga tutor malam ini bisa bermanfaat buat besok. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Langsung aja tutor malam ini langsung ditutorin sama Ana Rega. Langsung aja Ana Rega. Credentialnya udah muncul belum? Ya udah gak. Oke, nah kita selamat langsung mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Jadi di sini aku akan coba bahas beberapa soal tahun lalu. Kan kemarin di tutor pertama sama Alton udah bahas sampai materi gelombang elektromagnetik. Jadi sekarang aku bahas dari materi apa namanya, materi interferensi, terus difraksi, terus fisika modern yang terdiri dari relativitas dan gelombang materi sama foton. Oke, jadi kita langsung mulai. Ini soal pertama ini sebenarnya masih lanjutan gelombang elektromagnetik, tapi dia udah nyambung ke interferensi. Itu jenisnya interferensi lapisan tipis. Sebuah lapisan tipis gelas yang memiliki tebal D, jadi kita nggak tahu tebalnya. Dan indeks bias N21,5 diletakkan pada permukaan sebuah bahan yang memiliki indeks bias N3,2. Jadi ini udara indeks biasnya 1, ini indeks biasnya 1,5, ini indeks biasnya 2. Seberkas sinar dari udara datang hampir tegak lurus mengenai permukaan atas gelas. Jadi ya ini anggap aja tegak lurus itu. Sinar yang datang ada gabungan dua warna yaitu biru dan oranye dengan panjang gelombang bla bla bla. Nah, kemudian apabila fase sinar datang di permukaan gelas adalah omega T plus V, tentukan fase tumbang sinar pantul di permukaan atas gelas. Jadi kita suruh nentuin fasenya sinar pantul di sini akibat pantulan oleh permukaan atas dan pantulan oleh permukaan bawah. Nah, jadi kan dia di sini itu ada dua pantulan. Yang pertama pantulan yang di sini, terus ada lagi pantulan yang di dalam sini gitu. Kita suruh menentukan fase kedua-duanya. Nah, oke. Jadi ini pemantulan. Pemantulan itu sebenarnya yang perlu diingat, kalau N2-nya lebih besar dari N1 atau indeks bias medium tempat dia memantul itu lebih kecil daripada indeks bias medium dari mana dia datang, maka akan ada menyebabkan pergeseran fase besar plus minus V. Dan kalau N1-nya lebih besar dari N2, nggak ada pergeseran fase. Nggak ada pergeseran. Nah, jadi yang A, fase sinar datangnya itu adalah omega T plus V, maka sinar pantul akibat permukaan atas yang satu, itu karena N2-nya lebih gede dari N1, jadi fase sinar pantulnya tinggal omega T plus V plus minus V. Nah, kemudian kalau yang di permukaan 2, yang di permukaan bawah, itu dia selain ada beda fase yang muncul, pergeseran yang muncul karena pemantulan, juga akan muncul pergeseran fase gara-gara dia menempuh jarak yang lebih jauh daripada yang di atasnya. Jadi kan yang di atasnya di sini udah mantul, yang di bawah ini masih jalan ini gitu ya. Ini sudutnya theta, terus ini misalkan tebelnya tadi D ya. Jadi sebenarnya perbedaan jaraknya itu adalah 2D
di 2D dibagi sin theta ya, cuma karena sin tetanya sangat kecil gitu, jadi perbedaan jaraknya delta L nya itu 2D aja. Dan perbedaan fase karena perbedaan jarak tempuh gelombang cahaya itu adalah 2D per lambda 2. Lambda 2 itu adalah panjang gelombang di medium 2, karena ketika dia masuk ke medium yang indeks biasnya beda, maka panjang gelombangnya beda. Sama dengan, kok sama dengan kali 2pi. Nah, disebut saja delta pi kecil itu ya. Nah, terus si lambda 2 ini, lambda 2 itu adalah lambda 0 atau lebih tepatnya lambda H saja biar enak. Yaitu lambda di medium sebelumnya, lambda di udara, sorry, atau di vakum, dibagi N2. Jadi ini bisa diubah jadi 2D per, kita bilang lambda aja ya, lambda N2 dikali 2pi. Jadi ini fasenya gini, terus ada penambahan fase dari pergeseran dari perbedaan panjang, jadi kita masukin yang ini, 2dN2 per lambda 2pi. Terus habis itu karena N3-nya lebih gede dari N2, jadi juga ada pergeseran plus minus V. Untuk yang nomor A. Kemudian yang kedua, tentukan tebal minimum lapisan gelas yang menghasilkan interferensi konstruktif gelombang mantul dari masing-masing sinar biru dan sinar oranye. Nah, kita sebenarnya ini emang rumusnya mungkin bisa dihafalin, tapi karena bisa ketukar-tukar, jadi coba kita lihat aja dari mana asalnya. Syaratnya interferensi konstruktif, itu kan beda fase antara kedua gelombang, itu adalah kelipatan 2pi. Jadi 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya gitu. Nah, beda fase itu apa? Jadi fase gelombang yang ini, yang kedua, dikurangi fase gelombang 1. Kita ambil aja di plus pi-nya sama-sama positif ya. Jadi kayak omega t plus pi plus 2dn2 per lambda 2pi plus pi dikurangi omega t plus v plus minus pi. Ya, kita ambil plus aja. I itu harus kelipatan 2pi. Nah, M ini juga sama kayak order di interferensi itu sebenarnya. Kan kalau ini kan habis, ini juga habis, jadi sisanya adalah 2dn2 kali 2pi per lambda sama dengan M kali 2pi. Ini habis. Jadi kita dapetin lambda sama dengan, yang tanya tadi D ya. D sama dengan M bagi 2dn2. Nah, kalau kita lihat kita gini, itu, sorry, ini maksudnya D-nya itu sama dengan M dibagi kali lambda dibagi 2n2 gitu ya. Nah, di sini kita biasanya kalau gini tuh ambil M-nya yang disesuaikan aja, tapi kita ambil yang paling kecil dulu aja, ambil M sama dengan 1, kita dapat. Nah, soalnya yang ditanyakan tebal minimum. Tebal minimum berarti kita harus M kan bisa 1, 2, 3, dan seterusnya kalau bentuknya kayak gini, tapi karena kita maunya tebal minimum, jadi supaya D-nya minimum juga kita ambil M-nya sama dengan 1. Nah, kemudian, sebentar.
ini berarti kan di sana ada dua ya, sinar biru sama oranye. Ini misal yang biru dulu, biru itu panjang gelombangnya tadi adalah 600 ya, 450. Jadi 450 dibagi 2 kali 1,5. Ini nanometer ya, 10 pangkat min 9. Sebentar. Jadi bisa dihitung. Dan untuk yang oranye caranya sama, cuma panjang gelombangnya diubah. Oh ya, bentar. Jadi ini kita dapat nanti 150 nanometer tebalnya minimum. Dan untuk yang oranye caranya sama, cuma panjang gelombangnya beda 600 per 3 gitu ya. Pangkat min 9, kita dapat 300 nanometer. Kok 300? 200. Harusnya 200 kayaknya. Nah, oke. Terus koreksi aja kalau misalnya ada salah hitung gitu. Yang C, apabila bahan diganti dengan bahan lain yang berindeks bias N3 1,25, tebal minimumnya berapa? Ini sebenarnya caranya sama aja, cuma di sini bakal beda karena ini yang bakal beda di sini. Si gelombang satunya, gelombang duanya, kalau misalnya N3-nya lebih kecil dari N2, nanti dia beda fasenya, nggak akan ada plus V-nya. Jadi tinggal 2 dN2 per lambda 2pi. Gitu. Nah, kita pakai syarat yang sama. Nanti akan dapat bentuknya itu jadi ujung-ujungnya bentar. Jadi 2 dN2 per lambda min pi sama dengan, nah kalau ini kan interferensi konstruktif lagi ya, berarti sama M kali 2pi. Dibagi 2 kedua ruas, jadi dN2 per lambda min pi per 2. Ini lupa 2pi-nya ya. Ya. Jadi pi, ini juga jadi pi aja. Pi-nya bisa di. Jadi kita dapat dN2 per lambda sama dengan M plus setengah. Berarti D sama dengan M plus setengah dibagi N2. Sama aja kayak tadi, kalau kali ini lambdanya bisa dari 0. Seterusnya. Jadi kita ambil aja lambdanya, lambdanya M-nya 0. Nanti kita bisa dapatkan D-nya untuk yang oranye berapa, D-nya yang biru berapa. Masukin aja panjang gelombangnya. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau kayak gini ini kan interferensi konstruktif ya. Kalau interferensi yang ditanya interferensi destruktif, kalau misalnya ditanya eh, ininya sama, caranya sama, cuma ininya bukan M2pi, tapi M plus setengah kali pi. Ya, jadi apa namanya, rumusnya bakal kayak kebalik-balik gitu sama yang konstruktif, tergantung apakah si N3-nya lebih kecil atau lebih gede daripada N2-nya. Kok kali pi, sorry, kali 2pi juga. Jadi pi terus 3 per 2pi dan seterusnya. Kali 2pi. Ini untuk destruktif.
Jadi kalau misalnya N3-nya lebih gede dari N2 kayak yang pertama tadi, nanti konstruktif rumusnya kayak gini, destruktif rumusnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak gini, kayak yang di nomor C, konstruktif rumusnya kayak gini, destruktifnya nanti bentuknya bakal mirip-mirip kayak gini gitu. Dia emang bakal ngebolak-balik, makanya cara paling amannya adalah pakai beda fasenya terus sama dengan syarat. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak, sorry mau nanya. Boleh dijelasin nggak poin yang A, nomor yang kedua? Kok bisa dapat segitu persamaan? Iya, yang itu. Oke. Eh, kan si gelombang datangnya yang ke sini kan masih biasa kan omega T plus P. Jadi kita kayak melihat bedanya dia terhadap gelombang awalnya gitu, yang dipantulin di sini. Yang ya, jadi dia kan akan ada beda fasenya muncul. Penyebab pertama beda fasenya muncul adalah N3 lebih gede dari N2 sehingga muncul suku yang plus minus P ini. Plus minus P kayak sama kayak masih ini kan masih sama kayak pemantulan pertama. Nah, tapi dia kan jarak yang ditempuh si cahayanya itu beda. Nah, dari situ juga akan muncul pergeseran fase. Jadi di sini tambah lagi. Jadi ini bedanya munculnya gara-gara ini kan. Yang kalau yang atas tadi di sini langsung mantul, ini di sini sampai sini baru mantul itu. Ini bakal menyebabkan pergeseran fase. Dan karena sudutnya kecil, ini kayak bisa dianggap lurus saja gitu. Jadi sebenarnya kita kalau mau satu-satu kita cari dulu perbedaan jarak tempuhnya berapa sama yang gelombang yang mantul di atasnya. Kan bedanya 2D ya, karena turun sekali panjangnya D, terus habis itu naik panjangnya D lagi. Jadi delta L-nya 2D. Terus habis itu kita lihat itu bikin beda fasenya sebanyak apa. Ini misalnya aku pakai P kecil gitu, delta P itu adalah delta L dikali 2P per lambda. Sama dengan 2D dikali 2P per lambda. Nah, cuma lambdanya ini adalah lambda saat dia di medium 2. Jadi kalau kita mau nyatakan dalam lambda yang dalam medium awal, jadi ya 2D kali N2 per lambda, per lambda 1 atau lambda aja kali 2Pi. Nah, ini beda fase gara-gara ini juga masuk ke sini. Kalau misalnya di bawahnya sini ada lagi gitu, ada mantal lagi di sini, ya nanti bakal harus ditambah lagi sama perbedaan jarak lagi ke bawahnya lagi gitu. Gimana? Oke, gak, makasih ya. Oke, ada lagi? Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan di direct message. Kalau N3, kalau N3 lebih kecil dari N2 tetap ditambah pi ya karena dari sinar datangnya. Kalau N3-nya lebih kecil dari N2 kayak yang di C ini kalau nggak salah harusnya nggak usah ditambah pi deh. Jadi yang mantul di atas tetap ditambah pi, tapi yang mantul di bawah ini nggak ditambah pi, cuma ditambah beda fase dari perbedaan jaraknya aja. Karena yang tergeser sebesar pi itu sinar yang mantul di atas ini, tapi sinar yang terus ini sebenarnya nggak tergeser sebesar pi, baru dia bakal tergeser di sini kalau N3-nya lebih gede dari N2. Kalau N2-nya lebih gede dari N3, berarti yang bikin pergeserannya cuma ini aja. Ada lagi? Eh, ya, harusnya benar.
Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita lanjut. Aman ya? Kalau gitu kita lanjut ke soal kedua. Atau masih ada? Kayaknya enggak. Soal kedua ini udah geser ke difraksi interferensi dua celah. Jadi ini kalau mau dikerjain pakai cara kayak tadi udah bakal ribet. Jadi kita pakai rumus yang ada aja. Ada sebuah percobaan interferensi difraksi berkas laser 600 nanometer, layar 1 meter dari kisi, terus polanya kayak gini. Nah, terus yang ditanya pertama berapa celah yang digunakan pada percobaan tersebut sehingga membentuk kayak gini. Ini jelas dua celah kan. Ini si envelope difraksinya ada di ini kira-kira. Ya, itulah. Ya, kalau polanya kayak gini dua celah. Kalau tiga celah atau lebih banyak kan pola interferensinya bakal beda. Kayak di bawahnya bakal ada puncak-puncak yang lebih kecil gitu. Nah, kemudian tentukan jarak antara dua celah berurutan dan lebar masing-masing celah. Nah, kita nentuinnya dari mana? Kita di sini itu punya Y dan L. Jadi kita bisa lihat dari sini, ini di sini ada yang pas, yaitu saat Y-nya 1 cm, saat Y-nya 1 cm, itu dia pas di puncak interferensi orde kedua. Jadi kita masukin ke rumusnya interferensi langsung aja. Di sin theta sama dengan M lambda. Terus sebenarnya kalau mau rapi ini karena kita tahu Y-nya, kita bisa sin theta-nya jangan disubstitusi tapi Y per akar Y kuadrat plus L kuadrat ini. Kan kalau berarti misal ya, theta itu di sini. Ini Y, ini L. Biasanya kan kita pakai aproksimasi sin theta mendekati tan theta sama dengan Y per L nih ya, karena sudutnya kecil banget. Tapi ini sebenarnya kayaknya sudutnya nggak, ya kecil sih, tapi nggak sekecil itu. Tapi kecil banget sih sebenarnya. Ya udah, mendekati Y per L. Kalau soal besok, karena kita nggak boleh pakai kalkulasi, jadi kalau nggak ditanyanya sinnya, paling boleh diaproksimasi pakai Y per L kayak gini. Ini biar gampang aja ya. Kalau mau amannya sebenarnya kayak gini. Sama dengan M lambda. Kita tahunya M-nya 2, kita tahu L-nya, kita tahu Y-nya, kita tahu lambdanya, kita bisa cari D-nya. D sama dengan M lambda L per Y. Ini 2 kali lambdanya berapa tadi? 600 nanometer ya. Kali jaraknya 1 meter, Y-nya adalah 1 cm. 1 kali 10 pangkatnya 2. Dapat D-nya. Terus ini yang interferensi. Terus yang untuk difraksinya, interferensi itu kita pakai untuk nyari jarak antar celah. Difraksi untuk nyari lebar celah. Ini kita pakai aproksimasi juga aja. AY per L sama dengan
M lambda. Ini puncak terang, ini puncak gelap ya kalau yang difraksi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, si difraksi pas gelapnya itu, pas pusat gelapnya itu pas di 2 cm. Jadi kita nggak tahu A, kita tahu Y, kita tahu L, kita tahu M. Nah, kalau kita lihat juga, ini dia ada di pusat gelap pertamanya si envelope difraksinya. Jadi M-nya 1. Kita bisa dapat A sama dengan 1 lambda L per Y. Kita dapat 610 pangkat min 9, 1 per 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini berapa nih sebenarnya lebarnya? Ini 310 pangkat min 7. Ini simpel sih ngitung sebenarnya. Nggak pakai, kalau kita pakai aproksimasi gini. Kayaknya 1, 2 kali 10 pangkat min 4. Ini 300 kali 10 pangkat min 7 ya. Ya, 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, oke. Terus habis itu, terus ya jarak antar dua celah itu di lebarnya yang A. Terus habis itu tentukan intensitas terang ke satu ini eh, dari interferensi yang dinyatakan dalam I0. Jadi interferensi itu kan sebenarnya delta Y-nya bisa dianggap tetap ya. Jadi apa? Jarak antara terangnya ini tetap. Ini ke sini, jarak antara dua puncak terang yang berurutan. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, dari pusat ke puncak terang kedua itu kan jaraknya 1 cm. Berarti dari pusat ke puncak terang satu itu pasti jaraknya setengah senti sebenarnya. Ini harusnya ada cara untuk nyari yang lebih presisinya sih. Kita sebenarnya bisa gini aja. Di sin theta, kita pertama cari posisi terang satunya dulu, sama dengan lambda gini. Dan kita dapat sin theta-nya sama dengan lambda per T. Ini untuk posisi terang satu. Nah, kemudian untuk intensitas untuk celah ganda itu kan dirumuskan I0 cos kuadrat beta sin alfa per alfa kuadrat ini. Dengan beta itu adalah pi di sin theta per lambda, alfa itu pi a sin theta per lambda. Jadi ya ini kan kita datanya udah punya semua. Dia udah dicari, A udah dicari, sin theta kita pakai ini, lambda ada. Jadi tinggal kita masukin ke sini. I sama dengan I0 terus dihitung. Cos kuadrat pi kali berapa lah? 1,210 pangkat min 4 lambda per D per lambda ini hilang. Terusnya, kalau salah ya. Sin theta sama dengan lambda, sin theta lambda per D. Sin, terusnya enggak sih harusnya benar. Terus sin alfanya ya berarti sama kan pi a lambdanya hilang per D kali A-nya masukin berapa tadi? 3 kali 10 pangkat min 5. Pi kali 3 kali 10 pangkat min 5 per lambda kali lambda per D per sama pi kuadrat. Nanti kita dapat I0 kali bla 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 gitu. Setelah ini dimasukin semua angkanya dan dihitung. Oke.
Ada yang mau ditanya? Apakah aman? Masih berapa soal? Kalau aman kita lanjut. Jadi kita lanjut aja ya. Ke 13. 13 ini masih soal kayak tadi ya kayaknya. Iya, nggak apa-apa, sempat terus ya. Oke, di prinsip sama, layarnya jaraknya 120, panjang lubangnya 500 nanometer, jarak antara dua celahnya 36 mikrometer. Saya tanya berapa banyak interferensi konstruktif pada daerah sudut theta dengan min 0,1 kurang dari sin theta. Jadi sin theta antara min 0,1 sampai 0,1. Nah, jadi ini kita bisa kayak langsung masukin rumus saja terus cari. Di sin theta sama dengan M lambda. Kita bisa coba cari batas-batasnya gitu. Jadi di M keberapa dia min 0,1, di M berapa dia 0,1. Dan karena dia simetris, jadi pasti M-nya M yang sama. Jadi misalnya kita ambil sin theta-nya 0,1, kita cari M-nya. Berapa? 36 kali 10 pangkat min 6 kali 0,1 dibagi 500 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini kita ternyata dapat 7,2. Nah, kalau orde kan harus bulat. Jadi 7,2 itu misal ini sin theta sama dengan 0,1, ini habis kayak habis puncak gitu, baru mau turun belum sampai puncak selanjutnya dia udah keluar duluan. Tapi nggak apa-apa, berarti kita tahu bahwa sampai orde ketujuh itu puncaknya masih ada di dalam daerah ini. Oh ya, ini interferensi murni ya, jadi nggak ada difraksinya. Nggak ada ding, sorry. Tapi ya, di sini kita abaikan dulu kayaknya difraksinya. Ya ini orde ketujuh dia masih di dalam batasan sudut ini, keluar orde ketujuh, setelah orde ketujuh udah nggak ada di dalam batasannya. Nah, jadi kita tahu sebelum ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis itu ada pusat. Terus ke sini ada 1 sampai 7 lagi. Jadi totalnya pasti sebut saja apa ya?
N gitu ya. Di sisi kanan pusatnya ada 7, di sisi kiri pusatnya ada 7, terus ditambah pusatnya ada 1, jadi 15 totalnya harusnya. Oke. Terus yang B, lebar terang maksimum utama di layar. Jadi kalau terang maksimum kan dia kayak ini puncak si terang maksimum, terus ini orde ke-1. Kita kayak bisa bilang lebar terang maksimumnya itu jarak antara dua yang berdekatan gini harusnya. Bentar. Ya, oke. Jarak antara dua berdekatan berarti kita ambil aja di ini ini sebenarnya sih nggak ada polanya karena sudutnya kecil banget juga, jadi kita bisa aja pakai aproksimasi harusnya. Bikin data dekati di per L sama dengan M kali lambda. Nah, Y-nya ini kita ambil, kalau kayak gini kita ambil M-nya 1 aja, karena kan ini orde ke-1, ini orde ke-0. Di lebarnya ya, dari orde ke-1 dikurangi orde ke-0, atau pusat. Jadi kita dapat Y sama dengan M lambda per D. Sama dengan lambda L per D. Sama dengan berapa? 600 kali, berapa sih? 500 ding ya. Ya, sama dengan bla bla bla. Nah, tapi kalau aku nggak salah itu lebarnya itu ntar harus dikali 2. Karena kan di dia ke kanan ke kiri dua-duanya ini masih dianggap terang pusat gitu. Jadi nanti lebar, jangan LDH ya, wih. Si lebarnya itu sama dengan 2Y. Ntar aku cek satu. Nah, terus kalau untuk yang C-nya, kan sekarang ada dikasih lebar celahnya, jadi ada efektif fraksinya. Kita diminta cari interferensi maksimum orde keberapa yang hilang dari layar. Nah, interferensi yang hilang itu kalau apa? Hilang itu dia terjadi ketika si posisi pusat terang interferensinya itu sama dengan posisi pusat gelap difraksi. Sama dengan posisi pusat gelap difraksi, itu berarti antara sudut interferensinya dengan sudut difraksinya sama. Sin theta I, ini sudut posisi pusat terang interferensinya, dengan sin theta D-nya itu posisi pusat gelap difraksinya itu sama. Jadi kalau terang interferensi ketemu sama gelap difraksi, dia kayak ditekan sama gelapnya, yang menang gelapnya, jadi dia bakal hilang. Nah, terus kita dapat dari rumus yang tadi, dari rumus yang kita udah tahu, sin theta itu kan lambda L per D ya. Sin. Sorry, lambda per D. M lambda per D maksudku. Sin theta I, maka M lambda per D, M interferensi, ordenya interferensi, sin theta D, ordenya difraksi per A. Lambdanya kan sama, jadi hilang. Jadi di sini kita bakal dapat perbandingan MI per MD sama dengan D per A. Dengan D jarak antar celah, A lebar celah. Jadi yang hilang itu akan emang terjadi kayak kelipatan gitu. Kita biasanya kalau ditanya gini, kita nyarinya pertama kali ada hilang kapan. Pertama kali ada hilang, itu kan dia pasti difraksinya di orde 1. Ini 36 mikrometer, 12 mikrometer.
Jadi kita bakal tahu kalau si puncak interferensi yang hilang gara-gara gelap difraksi itu adalah puncak interferensi order ketiga. Jadi kita ditanyanya order, ya kan, kita ditanya maksimum utama interferensi order berapa yang hilang dari layar karena difraksi, kita dapatnya order ketiga. Oke, itu untuk yang C ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak, sorry mau nanya. Yang A Oke. itu N-nya bisa dapat 15, boleh dijelasin lagi gak? Nah, ini misal kita anggap dia cuma interferensi doang gitu ya. Kita misal gambar ini sudut sin tetanya sama dengan min 0,1, ini sin tetanya sama dengan 1. Kalau yang sininya kan, dari sini kan kita tahu bahwa sebelum sin theta sama dengan 0,1 itu adalah puncak ketujuh. Jadi dia masih masuk di dalam batas. Ini puncak ketujuh. Terus berarti kita tahu bahwa sini ada puncak ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, terus terang pusat. Ya gitu lah. 5, 4, 3, 2, 1, terus ke 0. Terus karena ini batasannya dari sin min 0,1, sin theta sama dengan min 0,1 sampai 0,1, berarti kan pola interferensi itu kan simetris. Ini orde ke 0, 1 sampai 7, berarti di sini ada orde ke min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, sampai min 7 itu. Jadi totalnya yang ada di dalam range ini nih, orde min 8 udah keluar, orde 8 udah keluar juga. Jadi totalnya yang ada di dalam range ini ya 15. Jadi yang kita cari tadi sebenarnya cuma keberapa yang ujung, terus itu berarti ada di sisinya ada sampai orde 7, terus berarti di sisi negatifnya juga sampai orde min 7, terus ditambah pusatnya yang di tengah. Jadi ini 7 di kanan, 7 di kiri, tambah 1 di tengah gitu lah. Gimana? Oh, jadi tahu si ordernya itu 7 ke kanan sama 7 ke kiri itu dari si nilai M-nya itu ya? Pakai D sin Ya, theta sama dengan M lambda. Oh iya, oke. iya. Makasih juga. Oke. Ya, jadi ya kita cari M keberapa yang masih masuk di dalam sin theta ini gitulah. Ya, Oke, gitulah. makasih. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Kayaknya aman lah ya, guys ya. Ini ya, yang B tinggal dihitung aja masukin angkanya. Oke. Oh ya, kayak gini itu kadang-kadang ambigu kalau misal misal ini bukan dapat 7,8, bukan dapat 7,2 tapi 7,8. Kalau 7,8 itu berarti dia kayak ini orde ke-7, ini orde ke-8 udah mau sampai puncak tapi puncaknya sendiri udah di luar ininya. Itu jujur ambigu sih. Apakah dia masuk atau enggak? Kayaknya biasanya dianggap gak masuk deh. Atau 6,9 atau 6,1 masih dianggap masuk atau enggak? Ya.
Tapi kayaknya soal akhir-akhir ini udah lebih jelas, kayak ini kan juga lumayan jelas kan. Nah, oke, kita lanjut aja kalau gitu. Ini sama prinsipnya. Habis ini udah fisika modern nggak apa-apa. Jadi kalau dilihat-lihat, dua celah pasti kalau keluar di ujian biasanya kayaknya selalu malahan digabung interferensi sama difraksi. Jadi ya sejauh ini dari yang aku lihat sih yang keluar di ujian biasanya kalau interferensi itu entah interferensi sama difraksi dua celah ini atau kalau enggak yang ini. Ini kan sebenarnya juga interferensi juga, cuma caranya beda. Sama kayaknya pernah keluar difraksi visi, tapi itu benar. Aku tambahin habis ini. Oke, saya nomor 14 dulu. Ada sebuah percobaan interferensi difraksi dua celah bla 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 digunakan 600 nanometer, jarak antar celah 24 mikrometer, layar 4 meter, terus O itu titik pusat, titik P berjarak 65 cm dari titik O. Jadi kita punya Y-nya. Lebar masing-masing celah adalah 8 mikrometer. Tentukan orde maksimum interferensi yang hilang karena selubung utama difraksi. Ini sama kayak ini. Sama persis pertanyaannya. Cuma angkanya beda. Jadi yang hilang itu yang bertumpuan yang mana? Nah, di sini kan D-nya berapa? D-nya jarak antara celahnya 24 mikrometer. Lebar masing-masing celahnya 8 mikrometer. Jadi jawabannya juga sama orde ketiga. Sama persis soalnya. Nah, kalau misalnya orde maksimum intervensi yang hilang karena bukan karena selubung utama, tapi misal karena selubung sisi pertama, itu berarti apa namanya? MD-nya belum tentu satu ya. Bisa jadi MD-nya dua. Kan dia kan kayak gini. Kalau misal ditanya orde interferensi yang hilang di sini itu eh, di orde keberapa, maka MD-nya ini dua. Oh, tapi kan biasanya yang ditanya yang di sini. Jadi satu. Oke. Nah, apakah titik P berada di maksimum, minimum, atau di antaranya dalam pola interferensi? Caranya gimana? Kita kan punya Y-nya ya. Nah, ini kayaknya jarak Y-nya dibandingin dengan jarak ke layarnya itu nggak terlalu jauh bedanya. Jadi demi keamanan tetap pakai sin theta, jangan dijadiin Y per L. Tapi mungkin hasilnya bedanya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Jadi ini D, Y, akar. Dan berhubung kita nggak harus nyari Y-nya juga. Ngitungnya nggak susah, itu tinggal di kalkulator. Nah, jadi gimana? Kita tes dulu pakai yang bentuk kayak EKM. Iya, dengan M lambda. Kita tes dulu pakai yang kayak gini. Kalau M-nya dia bilangan bulat, berarti dia di apa namanya di maksimum. Kalau dia 0,5 berarti dia di minimum. Kalau dia di apa namanya, ya jadi kita isi cari M-nya. Kalau dia 0,5 berarti minimum. Kalau dia di samping itu, selain itu berarti di antara. Ini kita masuk-masukin Y per lambda, Y per akar Y per L, Y kuadrat plus L kuadrat sama dengan M. Kita bakal dapat hasilnya M sama dengan, bentar, ya, harusnya tetap gak terlalu jauh sih sebenarnya bedanya itu. 4 kuadrat. Kita dapat M-nya, sorry sebentar. Kayaknya aku lihat yang salah.
M-nya itu 6,41. Jadi dia masih di antaranya, tapi udah hampir ke gelap kayaknya. Kita aku ngecek sesuatu. Ini berarti masih posisi di antara. Jadi dia sebenarnya gimana? Ini puncak orde ke-6, ini puncak orde ke-7. Ini M sama dengan 6, M sama dengan 7. Di tengahnya sini tuh M sama dengan 6,5. Dia kira-kira mungkin di sini gitu lah. Si titik 65 cm itu. Jadi dia di antara maksimum sama minimum. Kalau misalnya ini angkanya lain, terus aku dapat M-nya 6, berarti dia pas di maksimum. Kalau misalnya aku dapat M-nya 6,5, berarti dia pas di minimum. Gitu. Nah, kemudian berapa rasio intensitas titik P dengan intensitas IM di tengah bola. Ini kita tinggal pakai rumus yang mana ya tadi? Nah, yang ini. Sama sih caranya. Intensitasnya. Kita kan tahu si apa namanya dengan sin tetanya itu sama dengan si y-nya yang titik P tadi ya 0,65 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan bla bla bla. Kita tahu D-nya, kita tahu si apa namanya si eh, lebar celahnya, kita tahu jarak antar celahnya, kita tahu sudutnya, kita tahu lambdanya, tinggal masuk-masukin aja semua ke rumus ini. Terus suruh kalkulator ngitung. I0 tuh I maksimum sama aja ya. Jadi intensitas pusat itu pasti maksimum. I0 atau IM. Sama aja cuma beda istilah aja. Oke, ini IP sama dengan IM cos, beta, cos kuadrat beta sin alfa per alfa kuadrat. Betanya ini, alfanya ini, sin tetanya ini, di lambda dan sebagainya udah ada di soal. Ada yang ditanyain dulu? Kalau nggak ada, aku mau nambahin dikit karena dulu kayaknya udah agak lama sih pernah keluar, yaitu difraksi kisi. Siapa tahu keluar. Jadi difraksi kisi itu celahnya banyak banget. Mungkin bisa dianggap kayak hampir tak hingga gitu. Sorry. Kayak celah kecil-kecil banyak, terus layar, nanti dia bakal bentuk polanya tuh kayak ini. Nah, terus
rumusnya itu adalah di sin theta sama dengan M lambda dengan ini untuk posisi pola terangnya. Jadi kalau difraksi kan kita biasanya rumusnya itu kan untuk posisi pola gelap, pusat gelap. Ini untuk posisi pola terangnya, jadi fringe enam. Jadi seakan-akan kebalikannya difraksi biasa gitu. Dengan D-nya ini adalah jarak antar celah. Tapi biasanya yang nanti yang ditanya itu bukan D, tapi jumlah celah atau jumlah celah per misal per meter atau per sentimeter atau per milimeter gitu. Jadi N jumlah celah, misal N kedua aja lah ya. N sama dengan L per D. Besar deh. Ini jumlah celah. L-nya di sini kayak panjang kisinya. Jadi kayak dari celah yang paling ujung sampai celah yang paling ujung panjangnya berapa. D ini jarak antar celah. Nah, oke, difraksi kisi itu aja sih sebenarnya. Dulu keluar kayaknya. Sama juga ada difraksi di kristal. Ini aku belum pernah lihat keluar di ujian, tapi sekalian. Sebentar. Fraksi di kristal itu dia rumus pola terang juga. Rumus pola terangnya itu adalah 2D sin theta sama dengan M lambda. Dengan D-nya jarak antar lapisan. Jadi kalau kristal itu kan apa, lapis-lapis ini ya. Ada yang mantul di sini, 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 dan seterusnya. Ini itu D. Jadi ini berinterferensi, jadi ada difraksi. D-nya itu adalah ini. Ini D, ini D, ini D. Sin theta itu adalah sudut datangnya terhadap ini sin theta. Tapi ini lebih jarang lagi keluar sih. Oke, itu aja untuk difraksi. Kalau gitu kita lanjut ke fisika modern. 4 nomor. Oke, yang pertama, sebuah partikel kaon yang berada dalam keadaan diam. Yang ini sebenarnya satu soal, dua sub soal nggak nyambung sama sekali. Yang pertama relativitas, yang keduanya efek fotoelektrik. Di partikel kaon berada dalam keadaan diam, berarti dia punya energi, dan energinya energi diam. Berarti di lab meluruh jadi satu partikel pion plus, satu partikel pion negatif. Kita tahu masanya, berapa laju tiap pion. Jadi ini caranya gimana? Ini kita pakai prinsip kekekalan energi, tapi energinya kita pakai energi relativistik. Jadi awalnya energinya cuma ada energi diamnya si kaon. Di mk c kuadrat.
habis itu energinya adalah energi total dari kedua pion. Count-nya udah hilang. Ini jadi 2 gamma MP C kuadrat. Ya, kita diminta mencari lajunya. C kuadratnya bisa hilang. Ya, kita bisa pisahin gamanya. Gamma kan 1/1 min V per C kuadrat sama dengan 2 MP per MK, berarti akar 1 min V per C kuadrat sama dengan MK per 2 MP. Ini kenapa 2? Karena pionnya ada 2 ya. Di ya, dan gamma MP, gamma MC kuadrat itu udah energi total, ya energi diam tambah energi kinetik. Ini bisa kuadratin 1 min V per C kuadrat, berarti jadi MK per 4 MP. Beratnya di itu aja deh. K per 2 MP kuadrat, berarti V per C-nya adalah akar 1 min MK per 2 MP kuadrat. Nah, dari sini udah dapat V-nya berapa. Tinggal masukin. Ini yang A. Dua-duanya lajunya sama ya, karena masanya sama, terus ya gitulah. Anggap lajunya sama. Terus yang B, fotolistrik. Besok kemungkinan sih soalnya dipisah antara yang relativitas sama fotolistrik. Mungkin ya soal 5-nya relativitas, soal 6-nya fotolistrik gitu. Tidak tahu juga sih. Soalnya ini juga karena pura-puranya satu soal, tapi sebenarnya dua soal nggak nyambung. Oke. Kita diminta dengan menggunakan nilai pada grafik, tentukan konstanta Planck dan fungsi kerja logam lithium. Jadi kita nggak boleh masukin langsung konstanta Planck ya, karena kita disuruh menentukan. Nah, jadi caranya gimana? Kita harus lihat grafiknya. Kita ambil 2 titik ini yang ada nilainya. Jadi di titik pertama, kan kita punya F sama V stop. HF 1 sama dengan E-nya ini adalah apa? Elementary charge 1,6 kali 10 pangkat 19. EV stop 1 tambah fungsi kerja. Terus kita ambil lagi di titik yang ini. Titik kedua, HF2 itu EV stop 2 tambah fungsi kerja. Dua persamaan ini bisa kita bagi. Hanya hilang, terus kali silang, F1 EV stop 2 plus P sama dengan F2 EV stop 1 plus P. Terus kita kan mau cari P-nya, jadi P-nya kumpulin di satu ruas. F1V min F2V sama dengan EV stopnya kumpulin satu ruas juga. Ini kita udah tahu nilainya. EV stop F2 EV stop 2 min F1 EV stop 1.
kan berarti kita bisa dapat Pi, kita udah bisa dapat fungsi kerjanya. Kedua, sorry ini EV stop 1, ini EV stop 2 ya. EV stop 1 min F1, EV stop 2, ini dikali ya sebenarnya. E kali V stop, E kali V stop. Dibagi F1 min F2. Tinggal masukin datanya. Ini F1, ini F2, ini V stop 1, ini V stop 2. Nah, kita dapat Pi-nya berapa. Terus kalau cari konstanta Planck, si Pi-nya kita masukin lagi aja ke misal titik 1 ini. Cuma kali ini kita HF1 sama dengan EV stop 1 plus Pi. Nah, ini berarti H sama dengan EV stop 1 plus Pi per F1. Selnya itu berapa ya? Gak ribet sih ngitungnya kalau nggak pakai kalkulator. Tapi aku pernah ngitung, kalau nggak salah ini nanti dapatnya sekitar 6,6 kali 10 pangkat min 34, mirip lah ya. Sama yang aslinya. Jadi sebenarnya kalau soal suruh cari konstanta Planck ini enaknya kita bisa langsung tahu itu benar atau salah. Benar. Kita tahu angkanya, tapi kayaknya kalau besok nggak mungkin sih karena ngitungnya ribet. Harus pakai kalkulator. Oke, ada yang ditanya dulu? Untuk dua soal yang menyamar sebagai satu soal ini. Nah, ini, oh ya, ini di chat ada yang beri saran, ada cara lain untuk ngerjain ini. Kita eliminasi dulu fungsi kerjanya, itu juga bisa. Nanti kita dapat H F1 min F2 sama dengan E V stop 1 min V stop 2. Kita bisa dapat langsung konstanta Planck-nya. Ini lebih gampang kayaknya. Thank you. Kalau dieliminasi ya. Jadi kita dapat dulu konstanta Planck-nya, terus baru dimasukin ke persamaan yang ini. Itu juga bisa. Lebih gampang kayaknya banget. Nah, kalau juga ada pertanyaan, yang di akhir yang dihitung konstanta Planck, kenapa kita nggak pakai F2 lagi? Karena kalau tadi kita ninjau dua titik di grafik ini, sekarang kita ninjau satu titik aja kan sih persamaannya efek fotoelektrik kan sebenarnya HF sama dengan K tambah P sama dengan EV stop tambah P. Jadi kita ninjau di titik satu aja nih HF1, EV stop 1 tambah P. Fungsi kerja itu tetap untuk setiap material. Paling nggak di keadaan yang sama ya. Ya.
Ya, jadinya ada dua cara. Terserah sih. Yang ini lebih gampang kayaknya sebenarnya, cari konstanta Planck-nya dulu, baru habis itu cari si apa namanya fungsi kerjanya. Oke, kalau aman berarti kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Tiga nomor. Oke, kita lanjut aja deh. Sebuah foton, nah ini soal Compton. Sebuah foton yang datang jajar sebuah X membawa energi 300 kilo elektron volt menumbuk elektron yang diam. Ini foton, ini ada elektron, ini X. Setelah tumbuhan tersebut, foton terhempur sehingga energinya berkurang 20%. Jadi kita tahu kalau energi setelah penghamburan itu adalah 80%-nya energi awal. Pertama, berapakah sudut hamburan foton? Ini kita bisa cari dari pergeseran Compton. Delta lambda sama dengan H per MC 1 min cos theta. Kan nanti jadi misal gini ya. Aku nggak tahu dia kemana, tapi misal gini. Theta itu ya. Ini si fotonnya, si elektronnya ke sini itu. Nah, ini kan si pergeseran Compton, kita kan mau cari tetanya. Lambda aksen min lambda sama dengan H per MC 1 min cos theta, kita bolak-balik dulu aja. Di MC per H, lambda aksen min lambda, cos theta-nya ke kiri, terus ini ke kanan. Ya gitulah. Atau kali min 1 itu. Ya benar. Nih. Nah, kalau kita lihat untuk tahu dapat cos theta-nya, kita harus tahu dulu lambda aksen min lambda-nya itu berapa. Kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari energinya. Kan si E aksen itu sama dengan E0 kali 4/5. Dengan E aksen itu adalah HC per lambda aksen, E0 adalah HC per lambda. Ini habis, kita dapat lambda aksen sama dengan 5/4 lambda. Terus ini bisa kita masukin ke sini. Jadi, ini sama satu, di dua, kita substitusi aja. Jadi 1 min MC per H, lambda aksennya itu 5/4 pi, 5/4 lambda, min lambda, sama dengan cos theta. Kita ditanya cos theta-nya atau sudutnya. Sudutnya berarti theta sama dengan arc cos 1 min MC per H dikali 1/4 lambda. M-nya ini massa elektronnya ya. Ya, kita bakal dapat sudutnya berapa. Nah, kemudian kita ditanya nilai pergeseran Compton akibat tumbukan tersebut. Ini sebenarnya kita kayak udah dapat, ya substitusi aja. Jadi nilai pergeseran Compton itu kan si delta lambdanya yang ditanya. Berarti kita tinggal masukin aja deltanya. Benar-benar dari rumus ini, masukin theta ke sini. Dapat delta lambdanya berapa. Nah, terus yang terakhir
Tentukan nilai panjang gelombang foton sebelum dan sesudah tumbuhan. Kalau ini kita harus ngitung si energinya berapa. Kan kita tahu kalau energinya 300 kilo elektron volt. Jadi kita sebut E0 itu ya. E0 sama dengan 300 kilo elektron volt sama dengan Hc per lambda awal. Berarti dari sini kita balik aja, kita langsung dapat lambda awalnya berapa. Hc per E0. Kok Hc per E0? Hc per L0. Kita dapat bla bla bla. Terus lambda sennya kita dari mana tadi? Dari sini aja. Lambda sen sama 5 per E0. Atau cara lain bisa juga lambda aksen sama dengan lambda 0, lambda awalnya tambah delta lambda. Tambah delta lambdanya itu yang udah dapat di soal lebihnya tadi. Itu juga bisa. Harusnya sama. Oke. Oh ya, by the way, sudutnya ini sudut terhadap, kalau definisi sudut di Newton itu dia sudutnya terhadap kayak terusan dari arah datangnya si fotonnya. Jadi nggak selalu di sumbu X. Misalnya elektronnya di sini, fotonnya ke atas, nanti sudutnya juga terus mental ke sini gitu. Sudutnya ini. Fotonnya miring gini, elektronnya di sini, fotonnya mental ke sini. Ini sudutnya ini gitu. Ya, jadi sesuaiin aja sama arah datang fotonnya. Oke, ada pertanyaan dulu. Kah aman? Kalau aman kita lanjut, masih 2 soal. Oke, kita lanjut. Ini lagi-lagi pura-puranya 1 soal, tapi 2 soal yang nggak nyambung sama sekali. Yang satu relativitas, yang satu fotolistrik. Oke, yang pertama ini apa namanya, kontraksi panjang. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan kita, kita akan melihat panjangnya jadi lebih pendek dibandingkan ketika kita sama hal yang kita amati itu sama-sama diam. Jadi dalam hal ini, yang diam adalah akselerator linearnya, tapi kita disuruh mengamati panjangnya dari kerangka acuannya si elektron. Dan elektronnya itu bergerak, jadi
si akseleratornya dalam kerangka acuan elektron bakal mengalami kontraksi. Atau dalam kata lain, kalau kita jadi elektronnya, seakan-akan si akseleratornya yang bergerak, dan kalau dia bergerak berarti dia akan mengalami kontraksi panjang menurut kita itu. Ini kalau misalnya kitanya yang diam, yang mengalami kontraksi panjang bukan akseleratornya, tapi si elektronnya. Tapi karena kitanya bergerak bareng si elektronnya, maka akseleratornya dari kerangka acuan elektronnya akan mengalami kontraksi panjang. Nah, jadi rumusnya gimana? X sama dengan X0 sama dengan gamma X. Ya, X0 ini panjang normalnya, atau kalau misalnya kita diam, kita lihat dia panjangnya berapa, itu X0. X ini panjang dari menurut si elektronnya. X maksudnya. Nah, ini panjang normalnya disebutnya proper length kalau nggak salah. Iya nggak ya? Lupa. Kayaknya iya deh. Ya, disebutnya proper length. Itu besarnya adalah 1,35 kilometer. X-nya yang kita cari. Mungkin X aksen lah ya biar jelas. X aksen sama dengan X0 per gamma. Kita tinggal cari gamanya gimana. Kita cari dari mana? Kita cari aja dari energi. Kita tahu bahwa energi total elektronnya dan energi itu kan terdiri dari energi diam. Apa ya istilahnya energi diam itu? Sebut saja ED itulah ya. Tambah energi kinetik. Dan kita tahu, di sini kita tahu energi diamnya, di sini kita tahu energi totalnya. Berarti kita yang ada gamanya itu adalah si energi kinetik. Ini berarti, jangan, nggak usah deh. Sorry. Oh, nah, Ini berarti, ya. kenapa? Itu kalau nyari kecepatan gammanya itu bisa pakai yang energi total sama dengan gamma mc kuadrat, bisa itu nggak? Bisa. Iya, pakai itu aja lebih gampang kayaknya. Wait. Eh, ya bener. Pakai itu aja langsung aja. Gamma mc kuadrat. Si mc kuadrat ini kan energi diam sebenarnya. Jadi gamma itu sama dengan energi total. Itu tulisnya apa? E0 ya. Dibagi E0. Terus langsung aja masukin. Nah, dia kan satuannya masih elektron volt. Kalau kita ngitung biasa kan harusnya dikonversi dulu jadi joule, tapi karena dia bentuknya E per E0, jadi dia bakal hilang. Maka X aksen sama dengan X0 E0 per E. E0-nya itu adalah 0,51. X0-nya berapa itu? 1,35 ya. Kilo ya. Kilometer 0,51 MeV dibagi 7,65 MeV. Langsung aja. 1,35, 7,65, 51. Kita dapat jaraknya itu adalah 0,09 kilometer atau 90 meter. Jadi menurut si elektron panjangnya akselerator itu cuma 90 meter padahal sebenarnya 1,35. Jadi ya
liatin aja. Asal kita nyadar kalau MC kuadrat itu adalah si energi diamnya. Oke. Terus ini yang A. Tapi ini agak nge-lag. Terus yang B-nya. Lagi-lagi fotolistrik. Kita udah tahu energi kinetik maksimumnya, jadi kita langsung aja pakai E sama dengan K plus P. Kita tahu fungsi kerjanya, kita tahu energi kinetik maksimumnya, kita diminta mencari panjang gelombangnya. Jadi Hc per lambda sama dengan K plus V, lambda sama dengan Hc per K plus V ya. Kita hitung, bentar. Itu dapatnya jadi 5,45 kali 10 pangkat min 11 meter. Ini berarti 54,5 pikometer. Mencari phase stop-nya. Kalau phase stop berarti langsung ini 1 ya. Ini 2. Nyari phase stop tinggal apa namanya? K sama dengan E kali phase stop. Berarti phase stop itu K dibagi E. Kita dapatnya E-nya di sini bukan konstanta Euler tapi apa namanya? Muatan elementary. K-nya tadi berapa sih? 3,63 kali 10 pangkat min 19. Bagi si konstantanya, si muatan, kita dapat sekitar berapa? 2,25 volt kira-kira. Oke. Ya. Ada yang mau ditanya dulu? Ini lebih gampang dari yang sebelumnya sebenarnya. Dari yang mana yang mirip? Nah, daripada yang ini tadi. Banyak mirip, tapi ini lebih gampang. Ada pertanyaan dulu? Aman, kita lanjut ke nomor terakhir. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Sebuah elektron bergerak dengan laju 0,7 C. Tentukan momentum relativistiknya. Sesuai rumus, P sama dengan gamma MV sama dengan MV per akar 1 min V per C kuadrat sama dengan 6 kali 0,7 C dibagi akar 1 min 0,7 itu kuadrat berapa? 0,49 ya. Sama dengan bla bla bla.
Kemudian yang A, ini relativistik. Tentukan rasio antara momentum relativistik terhadap momentum klasik. Momentum klasik kan P sama dengan MV. Di P relativistik dibagi P biasa, gamma MV dibagi MV, hilang sisa gamma. Gamanya ya 1 per ini tadi ya 1 min 0,49. Dia emang bakal lebih gede daripada secara klasiknya. Tapi di kecepatan rendah ya sama aja. Karena berarti V-nya mendekati 0, berarti gamanya mendekati 1, berarti rasionya banding 1:1. Kalau kecepatannya tidak mendekati C, nanti si gamanya akan berubah jadi lebih dari 1 nilainya. Terus yang ketiga adalah kerja yang diperlukan untuk mempercepat elektron dari laju 0,7 C menjadi laju 0,9 C. Nah, itu berarti kita harus mencari perbedaan energinya. Jadi kan kerja itu adalah perubahan energi kinetik. Kalau kita masukin energi kinetik akhirnya K aksen min K, itu misalnya aksen misalnya kita sebut gamma aksen min 1 mc kuadrat min gamma min 1 mc kuadrat. Min satunya hilang, sisa gamma aksen min gamma mc kuadrat. Berarti dia jadi 1 per akar 1 min 0,9 kuadrat itu adalah 0,81. Min 1 per akar 1 min 0,49 dikali mc kuadrat. Dapat nilainya bla bla bla. Oke. Pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan untuk soal-soal sebelumnya juga nggak apa-apa. Atau materi atau apapun lah. Nggak boleh request gak nomor 14 yang A tadi gimana caranya? 14 itu yang apa? Yang tentang interferensi difraksi. Ini ya, wait. Iya, yang A. Oke. Jadi orde maksimum interferensi yang hilang karena selubung utama difraksi. Jadi kan dia kan bentuknya gini kan. Misal gini gitu ya. Jadi kita nyari si apa namanya puncak interferensi ke berapa yang dia berada di tempat yang sama dengan lembah difraksi pertama. Ini kan selubung utama kan yang ini kan. Ini selubung utama. Jadi kita nyari di sini itu orde keberapa yang hilang. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ini sih. M1 per MD sama dengan B per A itu ya rumus hafalan. Tapi kalau mau tahu asal usulnya dari mana atau malah ngapalin, berarti logikanya itu adalah si puncak interferensinya itu berada di tempat yang sama dengan si fringe gelap difraksinya. Tempatnya sama berarti sudutnya sama,
Berarti sin theta I sama dengan sin theta D. Bentar. Ya. Sin theta I kan dari rumus biasanya kita dapat lambda L M lambda equal lambda L sih. Nggak ada L-nya, sorry. M lambda per D sama dengan M lambda per A, dengan A ini lebar celah, di jarak antar celah, lambdanya hilang, M-nya, oh ya, ini M-nya yang satu adalah si M-nya interferensi, yang satu adalah si M-nya difraksi. Jadi kalau dibalik nanti si MI per MD D per A. Jadi ini kan ada perbandingannya berapa, jadi sebenarnya yang hilang itu adalah bisa di berapa aja, bisa di setiap kelipatannya D per A tuh. Misal ini tadi D per A-nya kan 3 kan. Jadi si interferensi orde 3 itu hilang sama difraksi orde pertama. Nanti interferensi orde ke-6 hilang sama difraksi orde kedua. Dan seterusnya. Cuma karena dia tadi bilang selubung utama, berarti ininya 1, si orde difraksinya. Berarti ya udah, orde interferensinya 3. Yang hilang adalah interferensi orde ketiga. Oh, Gimana? jadi sudut antara interferensi sama difraksi itu sama gitu ya? Kalau hilang. Iya, Oke. iya. Jadi kayak pola terang sama pola gelapnya berimbit. Entah sudutnya sama boleh, y-nya sama boleh. Sama aja. Oke, makasih Ga. Oke. Ada lagi? Soal berapa aja? Oke. Ada lagi kan? Ada materi atau apa? Soal gimana? Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita sudahi dulu sampai sini pembahasan soalnya, karena soalnya udah habis juga. Mohon maaf kalau ada kesalahan, entah salah jelasin atau kurang jelas atau mungkin salah ngerjain. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih Anarega. Semoga besok kita dilancarin UASnya. Amin. Oke, makasih Ga.